sama Dede, ditemenin sama Teh Yuli juga asistennya Dede, dan ada Morena juga gitu. Karena kebetulan emang kita habis syuting, saya lagi sakit mata gitu. Jujur ini pertama kali saya ngerasain sakit mata gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit mata ini. Menurut dari diagnosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Kebetulan kakak saya duluan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatel di mata saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau mata kita gatel harusnya nggak boleh langsung bersentuhan dengan tangan, karena penyebaran virus atau bakteri biasanya dari tangan ke mata gitu. Makanya kalau ada gatel harusnya pakai tisu. Cuma saya waktu itu saya nggak ngeh, saya kocok-kocok pakai tangan, dan akhirnya infeksinya menyebar. Mata saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta gitu, dan memang dekat dengan lokasi syuting kita. Ya prihatin lah gitu. Maksudnya menurutnya dia prihatin karena emang saat ngos air mata saya bercucuran mulu saat itu, sampai saya harus pakai kacamata kan untuk supaya nggak terlalu kelihatan, supaya untuk kamuflase penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya sadar dokter, saya minta izin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini nggak bisa syuting dulu, harus istirahat. Kemarin Bilar 2 hari nggak masuk lagi sakit ya, kita doain juga Bilar sama Lesti hubungannya baik-baik aja, bisa lebih ke jenjang yang serius gitu, dan semoga juga Bilar cepat sembuh. Khawatir mungkin ya ada namanya teman dekat, namanya udah dekat gitu kan. Jangankan si Dede, saya aja kalau orang teman gitu, saya aja sama dia suruh beli obat apa segala macam kan, itu bukan berarti ya ya namanya udah kenal, udah deket, ya perhatian tetap ada. Wah, mereka mah sangat luar biasa banget ya. Maksudnya ketika saya sakit mereka selalu mensupport, dan bahkan ada yang ngasih saran gitu. Kak, ya saya sih dikasih tahu sama kakak saya kan. Kadang ada yang DM ke keluarga saya, DM ke Moreno, berobatnya pakai gini dong, ada yang nyaranin pakai daun sirih, ada yang nyaranin pakai ini, pakai itu. Ya banyak sekali masukan-masukan, karena kan itu kan mereka berharap saya cepat sembuh. Mereka selalu berharap saya bisa menemukan obat yang bagus untuk kesembuhan mata saya. Saya selalu ingetin ke mereka bahwa kalau bersentuhan dengan saya jangan kucek-kucek mata ya, karena awal mula saya sakit ya indikasinya seperti itu. Jadi saya selalu ingetin ke mereka supaya mereka nggak menular dari saya. Iya, kalau namanya udah dekat, namanya udah kenal dekat ya, terus orang itu kelihatan ada yang dirasakan atau sakit, ya pasti saya ya merasa khawatir, dan saya juga menyarankan pasti apa yang udah dialamin sama saya dulu, saya sembuhnya pakai apa. Nah pasti saya sarankan nih besok beli atau nanti beli obat ini aja, karena saya juga dulu pakai itu sembuh, dan jangan pakai obat yang macam-macam aneh-aneh. Ya makanya kemarin saya jangan pakai obat tetes terus, ya kan malah sakit matanya. Lebih baik pakai yang salep. Kita doakan semoga cepat sembuh, dan itu yang penting kita jangan merasa ngeri, enggak. Ya kasihan, supaya mudah-mudahan dia cepat sembuh, berusaha. Dan kalau kita punya pengalaman, ya kasih pengalaman. Kalau menurut saya dulu pernah sembuhnya seperti itu, kasih obat itu. Ada yang nyaranin saya harus pakai salep, ada yang nyaranin juga saya kompres air dingin. Dan emang ya banyak yang nganjurin cara tradisional, banyak juga yang nganjurin saya pakai obat-obat medis. Tergantung udah kesiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si Dedenya. Kalau memang udah sama-sama siap, saya silahkan aja gitu kan. Saya kan paling cuma ngedukung aja. Iya gitu. Nggak usah nunggu tahun depan, nggak usah. Yang penting mereka berdua loh udah siap, ya udah silahkan gitu. Bisa aja kalau kita patokin, waduh kita kasih waktu setahun nih untuk mengenal, tapi ternyata Allah ngasih waktu 3 bulan, saya udah yakin ya udah gitu. Enggak gini, kalau saya sebenarnya kan udah sering saya katakan, kalau saya nggak ada target atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan, nggak ada. Maksudnya tuh yang penting, yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya, bisa merubah anak saya dari misalnya dari nggak baik jadi baik, dari nggak bisa agama jadi bisa agama.
pokoknya dari yang kurang dewasa jadi lebih dewasa, itu aja sih kalau saya. Itu yang paling saya yang maksudnya target saya tuh nggak ada yang harus ini nih, harus yang ganteng nih, harus yang orang hebat nih, enggak. Yang penting mereka yang udah si Dede ya suka, mereka juga pokoknya udah saling menerima apa adanya, ya itu udahlah. Jadi intinya nggak udah menantu idaman ini sama siapapun sayang, yang penting anak saya seneng gitu aja. Saya nggak pernah matokin umur saya untuk kapan untuk menikah, karena kalau emang matokin umur, dulu saya ketika ditanya umur 17, saya masih remaja, umur 17 saya ditanya kapan pengen nikah, saya selalu bilang 23. Saya nggak pengen lama, 23, 24 gitu. Tapi seiring berjalan waktu, saya ngerasa bahwa ketika nikah harus banyak aspek-aspek yang mesti disiapkan gitu, banyak hal yang mesti disiapkan. Karena nikah kan, apalagi saya pribadi sendiri, saya ngerasa bahwa kehidupan setelah nikah yang lebih sulit. Maksudnya ibaratnya, apalagi saya orang yang selalu berpikiran untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, anak saya bakal bagaimana nantinya gitu. Saya harus persiapkan itu gitu. Jadi harus benar-benar matang-matang, harus saya yakin secara mental, secara kepribadian. Karena kan kita berharapnya nikah itu cuma sekali seumur hidup ya, dan harus benar-benar yakin diri kita tuh mampu nggak nantinya, nggak bakal ngecewain pasangan kita, dan bisa menjadi ayah yang baik buat keluarga atau kepala rumah tangga yang baik buat keluarga kita. Kalau dibilang masuk kriteria saya, siapa sih orang yang nggak mengagumin sosok wanita yang selalu memprioritaskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan itu menjadi kamu kagum kepada dia gitu? Ya, saya kagum, dan saya yakin juga banyak orang juga ya yang mengagumi sosok Lesti, bukan hanya saya. Itu mah nomor satu kalau saya. Ada yang banyak yang harus, saya kan anak saya cewek, terutama dari jaga jaraknya apa segala macam, karena itu saya nggak mau lepas anak saya nggak mau jauh dari keluarga, karena kan anak saya cewek. Anak cewek itu paling berat urusannya gitu. Ya khawatirnya juga memang lebih khawatir daripada sama anak cowok. Ya bukan berarti harus mendekati ngambil hati saya, bukan loh, jangan salah tangkap loh. Intinya yang dekat sama Lesti harus tahu gitu bahwa keluarga Lesti itu seperti ini gitu, posesif apa segala macam gitu. Saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sok mangga tuh gitu. Karena kan kalau laki-laki tuh bebas lah ya, jadi nggak ada patokan. Kalau laki-laki mah santai aja. Mungkin gini loh, kalau saya udah berkeluarga duluan, mungkin beban saya jadi bukan beban, pikiran saya jadi dua, jadi antara istri dan adik dan keluarga gitu. Ya pokoknya mah kalau yang baik-baik dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport Dede sama Kak Bilar. Mudah-mudahan semua kebaikannya, semua yang sudah mereka lakukan untuk kita ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk buat masyarakat luas. Ya maka dari itu kita minta doa restu yang baik-baik, mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi orang yang baik. Ya. Lebih dekat dengan keluarga sih. Kalau rezeki agama itu bisa belajar bareng-bareng, rezeki bisa dicari bareng-bareng. Yang penting bisa menerima keluarga kita gitu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.